kita lihat pemahaman pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berikut ini. Berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ababutain, seorang qadhi di kerajaan Saudi Arabia pada era Saud ibn Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak pernah langsung mengkafirkan manusia, melainkan setelah mendakwahkan dengan menyampaikan hujjah kepada mereka terlebih dahulu. Karena mereka kala itu berada di masa fatrah dan berada dalam kondisi kebodohan terhadap asar-asar risalah. Maka dari itu, beliau mengatakan karena tidak adanya yang menjelaskan kepada mereka, beliau tidak langsung mengkafirkan. Adapun bila telah sampainya hujjah, maka tidak ada halangan lagi untuk mengkafirkan mereka walaupun mereka belum memahami setiap hujjah yang disampaikan. Garis bawahi pernyataan, kala itu manusia berada di masa fatrah dan tidak ada halangan lagi untuk mengkafirkan mereka walaupun mereka belum memahami setiap hujjah yang disampaikan. Dan ini juga bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tabrani, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas sebuah kesesatan. Ini juga kesepakatan ijma' ulama bahwa umat Nabi secara mayoritas tidak akan bersepakat di atas sebuah kesesatan, apalagi sepakat di atas pemahaman yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang penggunaan istilah takfir, yaitu terhadap orang yang sudah dijelaskan hujjah setelah iqamatul hujjah, ya. Hujjah itu sesuatu dalil yang sudah jelas, gamblang, ya. Lalu orangnya tetap pada kemusyrikan dan kekufuran. Nah, itu bagaimana? Kemudian Ustadz Faris, dia bilang bahwa ini bertentangan dengan hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu la tajtami'u ummati ala dhalalah. Apakah hadis ini menunda sistem yang sudah dijelaskan oleh para ahli fiqih, ya, dari para salaf dan khalaf, ya. Karena masalah takfir ini tidak main-main, ya. Oke, mari kita bahas. La tajtami'u ummati ala dhalalah fi siyaq ar-rad ala man yukaffirun murtakibi syirik au ad-du'a li ghairillah tahtaj ila tafsil daqiq li fahm al-muwaqqifin. Jadi mereka yang menggunakan hadis ini untuk membatalkan kaedah, yaitu takfir setelah iqamatul hujjah, ya, setelah itu tidak ada uzur, itu tidak pas, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dan ulama lain. Ya, wa huwa yushir ila anna al-ummah al-islamiyah kakul indama tajtami' ala amr dini la taqa' fi dhalal biidznillah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa umat Islam itu kalau sudah berkumpul pada satu perkara, yang perkara itu berkaitan dengan agama mereka, maslahat agama mereka, maka mereka tidak akan jatuh pada kesesatan. Lianna mahfudha binuril wahyi, karena mereka terjaga dengan cahaya wahyu. Lakin hadzal ijma' yaqsudu bihi ijma'ul ulama al-mu'tabarin walaysa ittifaq 'amatun nas aw fi'ah muayyan. Namun yang dimaksud dalam hadis ini, umat itu apa sih? Kalian harus paham apa itu umat. Umat itu bukan semua rakyat, semua orang yang berKTP Islam itu berarti umat, bukan. Ya, umat itu orang yang berjalan pada satu sistem yang sudah Allah Subhanahu wa taala buat, yaitu di masalah usul, dan mereka bersepakat atas hal itu, ya. Dan yang paling tinggi yaitu para ulama al-mu'tabarin, orang-orang yang ulama yang sudah diakui keilmuannya. Siapa ulama itu? Yang pertama, ya jelas para sahabat, ya, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sesuai dengan derajat keilmuannya dan kefakihannya. Walaysa ittifaq amatun nas, bukan kesepakatan, ya, orang-orang umum, ya, manusia umum atau kelompok-kelompok tertentu, ya. Misalnya sufi, mereka berkumpul, kemudian mereka bersepakat, ya, tawaf di atas kuburan itu tidak apa-apa, ya, kita semua bersepakat boleh, ya. Nah, tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu.
الاحتجاج بالحديث من يحتج بهذا الحديث في سياق تكفير مرتكب الشرك قد يرى أن الأمة أو جمهورها لا يقرون بالتكفير مثل هذا الحالات فيستدلون بأن التكفير هنا قد يكون خطأ لأنه يخالف الإجماع المفترض. لكن هذا الاحتجاج قد يساء فهمه إذا لم يحدد المقصود بالإجماع، لأن الشرك الأكبر كالدعاء لغير الله بنية العبادة متفق على كونه كفرا في النصوص الsyariah. Mereka yang menggunakan hadis ini justru mereka melawan atau menampar diri mereka sendiri. Loh, kenapa? Karena hadis ini justru menjelaskan bahwa syirik itu perkara yang sudah disepakati, ya, bahwa siapapun yang melakukan kemusyrikan, ya, kemudian dia sudah iqamah hujjah, sudah dijelaskan ini tidak boleh, maka dia harus taat dengan ijma ini, bukan malah menggunakan hadis ini untuk membatalkan ijma tadi tentang kesyirikan, yaitu doa kepada selain Allah, ya. Misalnya ngomong, ya Khomeini kasih saya duit, ya Habib Fulan kasih saya uang, ya Syekh Fulan, ya Gus Fulan, ya Kiai Fulan. Nah, itu semua berdoa kepada selain Allah dengan niat ibadah, ya, padahal yang memberi rezeki itu Allah. Ya, maka dia sudah jatuh pada kemusyrikan, dan ini sudah disepakati oleh ulama, ijma ulama salaf yang dahulu. Nah, ini kok malah mau dibatalkan? Ya apa itu Ustaz? Tidak paham antum tentang bahasa Arab, ya. رد الذين يكفرون مرتكب الشرك ما يكفرون من وقع في الشرك الأكبر كالدعاء لغير الله بنية العبادة يستندون إلى نصوص صريحة من القرآن والسنة. Jadi justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak salah, ya, dan pengikutnya juga. Kenapa? Karena mereka menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa dalilnya? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Hum yarawna anna syirkal akbar mukhrij minal millah idza kana an ilm wa qasd. Jadi ketika orang sudah faham, ngerti ilmunya dan maksudnya bahwa ini mengeluarkan dari Islam, wala yarawna anal hadits yantabiq huna li anal ijma' la yatahaqqaq fi inkar syirik al-wadhih. Jadi kalau syiriknya sudah jelas, orangnya sudah iqamah hujjah, tidak boleh menggunakan hadis untuk membatalkan dalil Al-Quran, karena itu sebuah kebodohan. Jadi at-taufiq bainar ra'yain. Nah, sekarang apakah hadis ini bertolak belakang dengan Al-Quran? Tidak, ya. Al-ihtijaj bil hadits qad yakun sahihan fi masal ijtihadiyah la tunaqid nassan sarihan. Jadi kalau ada masalah ijtihadiyah maka tidak masalah. Lakin fil masail syirk al-akbar an-nusus al-Qur'aniyah wa nabawiyah wadhihah fil hukum. Adapun tentang syirik maka tidak bisa dijadikan hadis ini sebagai hujjah untuk membatalkan kaedah yang sudah disepakati. Kemudian man yukaffirun yurakizun ala nusus as-sarihah lakinnahum qad yukhti'un idza ammamu at-takfir duna mura'a asy-syurut mithl al-ilm wal qasd aw duna at-tafriq bain asy-syirk al-akbar aw al-asghar. Mungkin sebagian orang itu hulu dalam takfir, ya, seperti mereka tidak menggunakan ilmu atau maksud, ya. Jadi harus membedakan antara syirik akbar dan syirik asghar. Tapi saya membaca kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada yang salah, ya. Beliau menggunakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian al-hadits la ya'ni anna kullu man yaf'alu jumhurul ummah sahih. Nah, jadi bukan berarti hadis ini menyetujui bahwa kebanyakan yang dilakukan manusia itu adalah kebenaran, bukan. Bal yushir ila anna hifdzallah lil ummah fi ijma' ulama'iha 'alal haq. Jadi hadis ini menunjukkan yaitu ulama yang mereka bersepakat pada kebenaran, yaitu tidak akan jatuh pada kesesatan. Tetapi kalau mereka bersatu pada kesesatan, ya pasti
dalam kesesatan. Wa hadza la yantabiqu ala man yaqa' fi syirk al-akbar. Dan hadis ini bukan termasuk orang yang berbuat syirik akbar itu berarti di atas kebenaran, enggak. Ya justru di atas kesesatan. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan istidlal, tidak bisa dijadikan dalil untuk membatalkan hujjah tadi. Jadi sistem takfir itu ada kaedahnya, ada tata caranya, tidak serampangan. Walaupun orang ditakfir, misalnya orang ini murtad, ya kita harus mengkafirkannya. Nah, masalah dia harus di iqamatul had, di qisas atau ini, itu kembali ke kewenangannya sang khalifah. Jadi seperti itu, ya. Enggak ada yang salah, ya. Jadi syariat Islam itu jelas, dan Ustadz Faris Baswedan harus paham ini. Kalau enggak paham ini, ya berarti dia enggak paham tauhid yang benar, ya. Sekian, semoga bermanfaat.